Kakak-kakak dimanapun berada, pada saat ini kita berjumpa dalam persiapan guru sekolah minggu dengan tema antara lalang dan gandum dari Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Bersama dengan kita sudah hadir ada Pendeta Hendra, ada Kak Esther, ada Kak Windy, dan juga ada Kak Pendeta Yerusa yang akan menolong kita dalam persiapan dengan tema lalang dan gandum dari Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Sebelum kita memulai persiapan ini, mari bersama kita berdoa. Tuhan, bimbing kami, pimpin kami dalam persiapan ini sehingga kami semua boleh menolong anak-anak-Mu yang Engkau siapkan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik kami dengan baik, sehingga adik-adik kami boleh ditolong semakin hari, boleh semakin mengenal dan mendalami kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari silakan Pendeta Hendra boleh menyampaikan pokok-pokok bahasan Alkitab dari Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Terima kasih Pendeta Santi. Selamat pagi, siang, sore, kapanpun kakak-kakak bersama-sama menyaksikan persiapan ini. Kita akan membahas bersama bagian firman Tuhan, dan pada hari ini kita akan membahas dari Matius 13 ayatnya yang ke-24 sampai dengan 30. Kita pasti bertemu dengan banyak hal ya dalam kehidupan kita yang hal-hal yang mirip-mirip tapi sebenarnya pasti ada yang berbeda ya. Kalau kita ketemu dengan anak yang kembar identik pasti juga ada perbedaannya, entah cara bicaranya atau cara jalannya atau sesuatu yang lain yang mungkin bisa membuat pembeda satu dengan yang satunya lagi ya. Atau kita bisa juga ngalamin beli barang yang kelihatannya asli, ternyata palsu ya. Atau kita sengaja cari yang palsu karena harganya jauh lebih murah. Jadi ada hal-hal yang mirip tapi sebenarnya tidak sama. Dan teks firman Tuhan yang kita akan sama-sama baca ini adalah juga menggambarkan situasi yang mirip-mirip tapi tidak sama, jelas tidak sama. Lalang dan gandum. Dari Matius 13 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Mari kita membuka Alkitab, kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan. Saya akan membacakan buat kakak-kakak semua. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menabur benih lalang di antara gandum-gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang? Tuan, dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang-lalang dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkan gandum itu ke dalam lumbungku. Inilah bacaan firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama dengan anak-anak nantinya. Jadi secara jelas sekali disebutkan dalam teks firman Tuhan adalah ini perumpamaan. Dan perumpamaan inilah perumpamaan tentang hal kerajaan sorga. Lalu Tuhan Yesus mengambil perumpamaan soal lalang dan gandum ini. Bagi orang-orang pada saat itu, masyarakat Israel yang adalah masyarakat agraris, ini sesuatu yang akrab. Lalang, gandum, bicara soal pertanian itu sesuatu yang akrab. Dan Tuhan Yesus mengambil perumpamaan atau kisah-kisah yang ada dalam pengajarannya itu dari sesuatu yang cukup akrab nih di dalam kehidupan masyarakat pada saat itu. Dan kisah ini salah satunya.
disebutkan bahwa ada benih yang baik dan dikontraskan dengan situasi yang sebaliknya. Ada orang yang menaburkan benih lalang di antara pada gandum itu lalu pergi. Disebutkan pada ayat yang 24 terdapat penggalan kalimat begini, pada waktu semua tidur, jadi ini pada waktu malam, semua nggak ada yang ngawasin, kesempatan yang tersembunyi kira-kira gitu ya. Lalu pergi, ini menunjukkan bahwa ada yang dilakukan oleh pribadi yang menabur lalang ini, ada sesuatu yang tidak baik begitu. Dan yang ayat yang ke-26 disebutkan terlihat bahwa hal yang buruk itu, yang lalang ini bertumbuh bersama-sama dengan gandum yang ditaburkan itu. Nah, ketika kita melihat bagian firman Tuhan yang kita akan bagikan kepada anak-anak ini, kita harus juga melihat, walaupun bacaan kita hanya sampai ayat yang 30, kita juga harus melihat ayat 36 sampai dengan 43. Penjelasan soal perumpamaan ini. Ini bersyukur banget ya, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, lalu dia menjelaskan juga. Di pikiran saya lalu terbersit ya, ternyata perumpamaan pun dalam konteks masyarakat agraris yang akrab dengan kisah-kisah seperti ini, juga masih perlu dijelaskan, apalagi dengan kita ya pada saat ini ya. Coba kita lihat ayat 36 sampai dengan 43, saudara. Jadi di dalam penjelasan ketika Tuhan Yesus menjelaskan perumpamaan ini akibat para murid-murid itu bertanya, dia menjawabnya gini, orang yang menabur benih baik ialah anak manusia, dan ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Jadi secara jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa ini adalah anak manusia, yang menabur benih yang baik itu adalah anak manusia, kemudian gandum adalah anak kerajaan. Jadi kalau kita melihat dari perumpamaan ini, maka Tuhan itu menabur benih yang baik ya. Sesuatu yang baik, yang kuat sekali, yang ditaburkan oleh Tuhan sendiri. Jadi kalau dalam kehidupan anak-anak seringkali ada bully ya, soal warna kulit, bentuk fisik, dan lain-lainnya. Rasanya ini sangat relevan juga untuk kita sampaikan bahwa dalam perumpamaan lalang dan gandum, semua ciptaan Tuhan itu adalah baik adanya. Dan bicara soal penabur lalang ya, dalam konteks bacaan kita juga dijelaskan di sana. Ketika kita lihat di ayat 27, dari manakah lalang itu, menunjukkan bahwa sebenarnya ini tidak langsung dikenali ya. Tetapi ia ketika si para hamba dari Tuhan ini bertanya kepada tuannya, ya, langsung dia bisa tahu bahwa ini pasti yang menabur nih orang yang jahat nih, sosok yang nggak mendukung kita nih, sehingga apa yang kita usahakan ini jadi bermasalah. Jadi sesuatu yang buruk itu seringkali nggak disadari, tapi ia bisa dikenal. Nah, pada teks yang selanjutnya disebutkan para hamba ini kan minta, maukah Tuhan supaya kami mencabut lalang itu? Enggak, jangan, mungkin nanti gandum itu ikut tercabut ketika kamu mencabut lalangnya. Kakak-kakak yang terkasih, dalam teks firman Tuhan disebutkan, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai, sampai nanti waktunya ada kok, kira-kira begitu ya. Jadi dalam penjelasan perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan di ayat 36 sampai dengan 3, disebutkan bahwa Tuhan tidak mau ya anak-anak kerajaan itu, anak-anaknya tersakiti. Dan ini menjadi jawaban sih, sering kali kan banyak dari kita bertanya ya, kenapa sih Tuhan membuat situasi di mana anak-anak Tuhan tuh tidak semuanya bebas bahagia gitu, bebas dari masalah, bahkan ada yang bergumul dengan masalah-masalah yang tidak mudah, berat sekali. Saya melihat bahwa realita kehidupan itu menjadi realita yang juga hadir dalam setiap orang percaya sekalipun. Saya ingat dengan apa yang dituliskan Rasul Paulus dalam Roma 8 ya, ketika dia mengatakan semua makhluk sama-sama mengeluh, sama-sama merasa sakit bersalin. Dan dia mengatakan juga ayat 23, kita juga ya, kita ini, mereka yang menerima karunia sulung roh, anak-anak kerajaan, juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan, nanti kita akan menantikan satu masa tuaian Tuhan itu ya. Jadi hal kedua yang penting dalam teks ini menurut saya adalah bahwa Tuhan tuh mengasihi kita apapun situasinya, apapun desakan-desakan yang ada. Kenapa sih si jahat ada di sekeliling kita? Bukan berarti Tuhan nggak mengasihi, tapi Tuhan justru mengasihi, memberikan waktu
kita juga merasakan kasih Tuhan dalam situasi yang nggak baik sekalipun. Teks firman Tuhan ditutup dengan lalu semua waktu menua itu tiba dan keduanya dikumpulkan, lalang dan gandum, ya. Waktu tua itu tiba, kemudian juga akhirnya dikumpulkanlah yang lalang, dibakar dalam api, juga mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan itu disingkirkan, dibedakan dari yang sebenarnya adalah gandum. Bahkan disebutkan dicampakkan ke dalam dapur api. Kalau kita melihat penjelasannya di ayat 43, maka kita akan menemukan begini. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari. Ini seperti sebuah pesan kuat bahwa pada akhir zaman akan ada pemisahan dan kita dipanggil untuk melakukan sesuatu nih, yaitu bercahaya. Pada situasi akhir nanti, anak-anak Tuhan itu akan menjadi sosok yang berbeda pastinya dengan anak-anak dunia. Lalang yang ada berbeda dengan gandum. Nah, jadi dalam teks firman Tuhan ini ada pesan-pesan yang sangat relevan untuk kita sampaikan kepada adik-adik. Nah, bahwa semua ciptaan itu adalah baik dan Tuhan mengasihi setiap kita apapun situasinya, dan ada panggilan juga untuk kita bercahaya menjadi pribadi yang memang gandum gitu kira-kira ya. Sosok yang baik yang Tuhan harapkan ketika ia menabur benih yang baik. Nah, kita akan menyampaikan pesan pada adik-adik kita, pada kelas balita, ini sesuatu yang tidak mudah tentunya, tapi kita akan memperkenalkan perumpamaan ini. Ketika anak-anak kenal dengan perumpamaan itu, sebenarnya itu sudah sebuah keberhasilan. Jadi tujuan dari kelas balita adalah anak mengetahui bahwa ada kisah ini dan Tuhan menaburkan benih yang baik, bahwa setiap anak-anak itu adalah baik adanya. Di kelas kecil, anak kelas 1 sampai dengan 3 SD, anak-anak diajak untuk berkomitmen untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sama seperti juga yang kelas besar. Mereka udah bisa melakukan abstraksi dan ada komitmen untuk melakukan sesuatu yang benar seperti yang Tuhan rindukan ketika Ia menjadikan kita menjadi gandum, bertumbuh walaupun ada banyak desakan-desakan yang ada di sekitar. Kak Santi, itu yang saya bisa bagikan dalam kesempatan ini, dan kakak-kakak bisa memperdalamnya dalam program Ngulik Alkitab, dan ada banyak hal yang kita akan temukan pesan-pesan yang baik. Silakan Kak Santi. Ya, baik Kak Hendra. Jadi untuk kelas balita-batita begitu, walaupun memang ini teksnya belum bisa sampai ya ke mereka, tapi setidaknya mereka bisa mengenal perumpamaan ini aja sudah bagus begitu ya. Bagaimanapun kan firman Tuhan itu mesti kita perkenalkan ya kepada anak-anak sedari dini. Baru kemudian nanti kelas kecil, kelas besar mereka diajak untuk terus melakukan firman Tuhan, walaupun memang kita sadari ada begitu banyak tantangan begitu. Nah, tantangan juga buat kakak-kakak yang juga menyiapkan ini dengan semangat gitu ya, supaya adik-adik kita itu makin mengenal ya dan makin akrab dengan firman Tuhan. Baiklah kakak-kakak yang masih mengikuti program persiapan guru sekolah minggu ini, kita mau menanti Kak Windy, bagaimana Kak Windy nanti akan menyampaikan ide ataupun ide-ide untuk menyampaikan firman Tuhan ini kepada adik-adik kita kelas batita dan balita. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Kakak-kakak, pada saat ini kita mau mempersiapkan bahan ajar dengan tema lalang dan gandum dengan bahan bacaan Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Bersama dengan kita sudah hadir Kak Windy yang akan menyampaikan ide cerita untuk adik-adik kelas Batita dan Balita. Kak Windy ini adalah calon pendeta dengan basis jemaat GKI Kafling Polri. Mari silakan Kak Windy. Halo kakak-kakak semua, saya Windy, saya dari GKI Kafling Polri di daerah Jelambar di Jakarta Barat. Terima kasih untuk kesempatannya. Pada hari ini saya dapat berbagi di persiapan guru sekolah minggu yang difasilitasi oleh YKB dan juga Bina Warga. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pendeta Santi terkait bacaan dan tema bahan ajar kali ini, pada saat ini, saya akan membagikan 2 metode yang dapat kakak-kakak gunakan dan kembangkan dalam menyampaikan firman Tuhan pada anak-anak di usia Batita dan Balita. Itu berarti di usia sekitar 2 sampai 5 atau sampai 6 tahun. Saya izin share screen sebentar. Pada kali ini, kita akan bercerita dari kisah perumpamaan Yesus terkait lalang dan gandum. Menurut bacaan dari Matius 13 ayat 24 sampai 30 yang memuat sebuah perumpamaan tentang gandum dan lalang. Dalam bercerita kepada anak-anak di usia Batita dan Balita, saya mengajak kakak-kakak untuk fokus pada kisah perumpamaan dan pemaknaannya saja, tanpa perlu membahas kisah di balik perumpamaan tersebut atau alasan di balik Yesus mengungkapkan perumpamaan tersebut. Jadi untuk kelas Batita dan Balita, kita akan merumuskan 2 tujuan. Tujuan yang pertama adalah anak mengetahui bahwa Tuhan menabur benih yang baik. Lalu tujuan yang kedua adalah anak mau menerima benih yang baik dalam hidupnya. Jadi pengajaran kita kepada anak-anak sampai di anak tahu dan anak mau menerima. Lalu bagaimana cara memelihara benih tersebut adalah soal komitmen yang akan dibahas di kelas-kelas yang lebih besar. Jadi untuk Batita dan Balita, 2 tujuan ini saja rasanya cukup. Lalu untuk metode yang pertama, saya mengajak kita untuk bermain peran dengan melibatkan seluruh anak di dalam kelas. Jadi bermain perannya ini dilakukan sejak awal kelas, bukan hanya pada saat bercerita saja. Oleh sebab itu, perlu ada kerjasama di antara kakak-kakak yang hadir pada saat itu, untuk membangun sebuah cerita yang utuh dari awal sampai akhir kelas. Contohnya adalah kakak-kakak juga bisa support dalam hal penggunaan pakaian yang sesuai, juga virtual background yang sama. Dengan demikian kita membangun suasana yang sama, suasana yang satu. Berikut adalah usulan cerita yang coba saya siapkan dan kakak-kakak dapat mengembangkannya lagi. Pada bagian pertama, ketika memulai kelas sekolah minggu, kita bisa memilih background di gereja atau juga seperti yang saya gunakan. Karena pada pembukaan kelas, kita mau mengajak anak-anak untuk, ayo kita mau jalan-jalan nih, kita mau jalan-jalan virtual ke ladang gandum. Sebenarnya info terkait jalan-jalan virtual ini juga bisa diinfokan 1 minggu sebelum atau beberapa hari sebelum, agar juga anak-anak bisa bersiap dengan membawa topi atau juga membawa minuman. Lalu setelah itu pada awal kelas juga bisa dilakukan sebuah presensi. Jadi sebelum berangkat kita mau presensi, adik-adik yang hari ini mau ikut jalan-jalan. Ada si A, si B, si C. Nah, jika memungkinkan, alangkah baiknya jika semua nama anak juga disebutkan. Lalu setelah itu kita bisa memulainya dengan doa pembukaan. Jadi
isi doanya kira-kira kita mau meminta pertolongan Tuhan karena kita mau memulai perjalanan sekolah minggu kita. Jadi meminta Tuhan untuk menolong agar jalan-jalan virtual kita ini dapat berjalan dengan baik juga dengan lancar. Lalu setelah semua siap untuk berangkat, maka lokasi selanjutnya adalah di perjalanan. Jadi kita bisa menggunakan virtual background dengan latar belakang bus. Jadi seperti kita ada di dalam sebuah perjalanan. Lalu ketika di dalam perjalanan itu, kita juga bisa mengajak anak-anak untuk memikirkan hal apa yang bisa kita lakukan selama kita di dalam perjalanan yang cukup jauh ini. Enaknya kita ngapain ya? Yuk kita bernyanyi. Jadi di sini kita bisa mengajak anak-anak untuk bernyanyi. Jumlah lagu itu bisa disesuaikan. Bisa 2 sampai 3 lagu atau bahkan mungkin lebih sesuai dengan liturgi dan tata acara ibadah anak di tempat kakak-kakak masing-masing. Lalu ketika selesai bernyanyi 1 lagu atau 2 lagu, kita bisa mengajak anak-anak, aduh sepertinya capek nih, yuk kita minum dulu. Jadi kita ngajak anak-anak untuk minum bareng-bareng, menghidupi suasana yang sedang coba untuk dibangun. Lalu kemudian setelah itu, kita tiba di lokasi tujuan kita, yakni di sebuah ladang gandum yang sangat besar dan sangat luas. Jadi kita udah sampai nih di ladang gandum tersebut. Nah, setelah sampai di ladang gandum, maka apa yang kita lakukan? Kita bisa memulai untuk bercerita. Jadi kita bisa mengajak anak-anak juga untuk memulainya dengan doa sebelum firman Tuhan. Doanya kira-kira apa? Kira-kira isinya bisa tentang ucapan syukur karena sudah bernyanyi dengan sukacita dan dengan bersemangat. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, minta Tuhan pimpin, minta Tuhan tolong agar kita dapat mengerti dan juga dapat melakukan firman Tuhan. Lalu dimulailah dengan bercerita. Pada bercerita, kita bisa mengawali cerita dengan metode mencari sumber bunyi. Jadi ada suara yang diputarkan, lalu ajak anak-anak untuk mencari dari mana ya sumber suara tersebut. Jadi contohnya kira-kira demikian, lalu kemudian setelah itu, setelah mencari sumber suara, cerita dilanjutkan dengan menampilkan gambar-gambar yang ada, lalu kemudian diakhiri dengan sebuah pemaknaan bahwa Tuhan Yesus juga selalu menaburkan benih yang baik dalam kehidupan kita, yakni firman Tuhan. Dan pada akhir cerita kita bisa mengajak adik-adik untuk menerima benih itu, yakni menerima firman Tuhan. Saya mencontohkan bagaimana metode yang pertama dapat digunakan. Jadi soundnya dapat kakak-kakak input, dapat kakak-kakak insert di PPT yang kakak-kakak gunakan, lalu tinggal di play saja. Nah, pada saat kakak-kakak play, sambil ditanyakan ke adik-adik, apakah kalian mendengar sesuatu? Suara apakah itu? Kamu mendengarnya? Nah, ajak adik-adik untuk mendengarkan suara itu dan mencari dari mana sumber suara tersebut. Ternyata sumber suara tersebut datang dari seorang petani yang sedang menaburkan benih di ladang gandumnya. Jadi petani tersebut sedang menaburkan benih. Lalu kemudian ajak adik-adik, wah ternyata gandum-gandum yang banyak ini diawali dari sebuah benih yang ditaburkan oleh Bapak petani. Lalu kemudian setelah itu ajak adik-adik untuk mendengarkan suara yang kedua. Lalu kemudian kita dengarkan lagi. Sepertinya ada yang sedang berisik-berisik nih. Ada yang sedang berdebat nih. Apa ya kira-kira yang sedang didebatkan? Nah, setelah itu kita bisa mengajak adik-adik untuk melihat ternyata para petani itu sedang berdebat. Berdebat tentang apa ya?
Ayo kita samperin petani itu dan kita cari tahu mereka sedang berdebat tentang apa. Nah, ternyata mereka ini sedang bingung, adik-adik, karena ada lalang yang tumbuh di ladang gandum milik mereka. Jadi harusnya ladang gandum mereka itu isinya semua gandum. Tapi ternyata ada juga lalang yang tumbuh di sana. Kok bisa ya ada lalang yang tumbuh? Menurut adik-adik, apakah petani itu salah menaburkan benih? Ternyata petani itu tidak salah. Petani itu menaburkan benih yang tepat. Dan petani itu juga bilang bahwa tidak boleh dicabut lalangnya. Kenapa? Karena kalau kita cabut lalangnya sekarang, maka gandum yang kita tanam juga akan tercabut. Oleh sebab itu kita harus tunggu sampai lalangnya siap untuk dipanen. Waktu itu petani juga melihat bahwa ternyata ada musuh yang nakal sekali. Dia menaburkan benih lalang itu supaya lalang-lalang itu tumbuh di ladang gandumnya milik Pak Petani. Lalu kemudian akhirnya Pak Petani harus menunggu sampai waktu panen tiba. Nah, ketika waktu panen tiba, maka lalang dan gandum itu akan dipisahkan. Lalang yang di sebelah sini, lalu gandum yang di sebelah sini. Nah, lalu untuk apa kedua hal itu? Lalang untuk apa? Gandum untuk apa? Dari sini kakak-kakak kita bisa menjelaskan kepada adik-adik bahwa lalang yang sudah dicabut itu akan berakhir dengan cara dibakar. Sedangkan gandum yang dicabut itu akan dipanen lalu digunakan untuk membuat roti, membuat kue, membuat biskuit gitu. Jadi gandum itu berguna untuk membuat makanan-makanan yang selama ini sering kita makan, sering kita konsumsi. Ada roti, ada kue, sedangkan lalang hanya bisa dibakar. Jadi kita bisa mengingatkan kepada adik-adik bahwa Pak Petani ini selalu menaburkan benih yang terbaik agar gandum yang mereka panen juga dapat menghasilkan gandum yang terbaik. Bukankah sama juga seperti dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus juga selalu menaburkan benih yang baik loh dalam kehidupan kita. Nah, benih apakah itu yang Tuhan Yesus taburkan dalam kehidupan kita? Nah, kita bisa mengajak adik-adik untuk melihat bahwa firman Tuhan adalah benih yang Tuhan taburkan dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Jadi kita mau mengajak adik-adik untuk mau menerima benih firman Tuhan yang ditaburkan oleh Tuhan Yesus. Nah, setelah itu sebagai sebuah aksi karena tadi ya, karena sudah ditaburkan dan kita mau menerima benih itu, kita perlu ada aksi nih supaya anak-anak yang kita ajarkan juga ingat bahwa, oh iya saya mau menerima benih itu. Aksinya adalah bisa juga dengan melakukan aktivitas, membuat hati, lalu kemudian menempelkan gambar Alkitab, atau yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah kita mengajak adik-adik untuk mengambil Alkitabnya, lalu memeluknya sambil mengatakan, aku mau menerima benih yang Tuhan Yesus taburkan. Nah, bisa juga sambil melakukan aktivitas ini, diselipkan dengan kata-kata untuk mengajak adik-adik menyayangi Alkitab yang mereka miliki. Walaupun untuk usia batita dan balita, sebenarnya barang dan sesuatu yang berwujud fisik ini sangat penting. Oleh sebab itu pada usia ini mereka senang sekali kan dengan mainan, dengan boneka, dan sangat sayang sekali gitu. Oleh sebab itu pada usia ini kita perlu mengajarkan mereka untuk menyayangi Alkitab yang mereka miliki. Walaupun kakak-kakak perlu disadari memang konsep Alkitab konsep Alkitab memang untuk anak-anak di usia batita dan balita ini masih sekadar pada konsep buku dan juga benda. Jadi dipertimbangkan pada usia ini untuk mengajak adik-adik menyayangi Alkitab yang mereka miliki.
Oleh sebab itu, Alkitab kita pilih sebagai bentuk nyata dari benih yang ditaburkan oleh Tuhan Yesus kepada anak-anak. Kira-kira akhir ceritanya berakhir pada aksi ini. Lalu kemudian setelah itu jangan lupa kakak-kakak, kalau kita itu tadi masih di ladang gandum. Jadi setelah itu kita bisa mengajak adik-adik untuk pulang. Bisa dilanjutkan dengan perjalanan di bus, lalu juga dengan mungkin kakak-kakak ada liturgi dan tata acara persembahan, juga pujian penutup. Jadi anak-anak juga perlu dibawa pulang, jangan lupa. Walaupun kita hanya jalan-jalan virtual, kita mau supaya konsep atau jalan-jalan virtual yang kita bangun ini menjadi seperti nyata, maka juga perlu diingat perjalanan pulangnya. Jangan dilupakan terkait perjalanan pulangnya. Kira-kira begitu kakak-kakak untuk metode bercerita yang pertama. Lalu untuk metode bercerita yang kedua, saya mengajak kakak-kakak untuk bercerita dengan cara bermain games. Jadi diawali dengan bermain games, lalu kemudian lalu diakhiri dan diselesaikan dengan role play. Jadi memang untuk metode yang kedua ini tidak dibangun sejak awal kelas sekolah minggu, tapi dibangun mulai di saat games itu berlangsung. Lalu untuk metode yang kedua ini, sebagai pembukaan cerita, kita bisa mengajak anak-anak untuk bermain games sederhana. Gamesnya apa? Gamesnya adalah mengelompokkan barang-barang sesuai dengan kategorinya masing-masing. Nah, saya menggunakan PowerPoint untuk metode bermain games ini. Jadi, saya membuat contoh, misalnya contohnya seperti ini. Nah, adik-adik ada barang-barang yang berantakan. Ada buku, ada mainan, ada mobil, ada boneka, ada kereta api nih berantakan. Yuk kita susun mereka sesuai dengan lemarinya masing-masing. Di bagian atas itu ada lemari mainan dan di bagian bawah ada lemari buku. Mari kita coba susun sesuai dengan kategorinya mereka masing-masing. Nah, jadi kita coba ajak anak-anak untuk menyusun. Buku ABC kira-kira ada di lemari mana ya harusnya? Di lemari yang bawah. Lalu mobilan ada di lemari mana ya harusnya? Ada di lemari mobil. Mobilnya ada di lemari mainan. Lalu kemudian boneka ada di lemari mana ya? Lemari buku atau lemari mainan? Di lemari mainan. Lalu untuk kereta api ada di lemari mana? Di lemari mainan. Nah, buku biru ini harusnya ada di mana ya? Ada di lemari buku. Dan buku hijau benar dia sudah ada di lemari buku. Nah, kira-kira kakak-kakak seperti itu games yang bisa kita lakukan sebagai juga bentuk interaksi kita kepada anak-anak dan mengajarkan anak-anak untuk menaruh, mengelompokkan barang-barang sesuai dengan kategorinya masing-masing. Lalu pada pengelompokan yang kedua, saya memilih untuk mengelompokkan sebenarnya kakak-kakak bebas, bisa mengelompokkan mainan, bisa mengelompokkan pakaian, misalnya baju dan celana, atau mengelompokkan alas kaki, misalnya sandal dan sepatu. Nah, pada contoh yang kedua, saya memberikan contoh mengelompokkan makanan sebagai sebuah pengantar untuk masuk ke dalam cerita terkait dengan ladang gandum. Mari kita bermain. Nah, ada dua keranjang. Keranjang yang pertama adalah keranjang buah, dan keranjang yang kedua adalah keranjang, apa ini? Keranjang roti. Nah, pada keranjang yang pertama kira-kira anggur. Anggur harusnya ada di keranjang mana ya? Anggur harusnya ada di keranjang buah. Roti tawar ini ada di mana? Ada di keranjang roti. Semangka ada di mana? Semangka ada di keranjang buah.
Begitupun dengan roti yang ini, harusnya dia di keranjang roti, pisang ada di keranjang buah, lalu roti yang ada sosisnya ini harusnya dia di keranjang roti, lalu jeruk harusnya ada di keranjang buah, dan roti donat ini harusnya ada di keranjang roti bagian bawah. Nah, kira-kira demikian adik-adik, barang-barang ini harus masuk sesuai dengan keranjangnya masing-masing supaya tidak berantakan. Lalu kemudian sebagai pengantar, kita bisa mulai masuk ke roti itu tadi. Jadi, mengajak adik-adik untuk melihat bahwa roti-roti yang tadi kita kelompokkan itu terbuat dari beberapa bahan loh. Ada dari telur, juga dari susu, juga dari butter, dan ada satu bahan lagi yang sangat penting, yaitu adalah sebuah gandum. Loh, gandum? Apa ya itu? Apakah adik-adik pernah melihat gandum? Dan apakah adik-adik tahu? Nah, lalu kemudian kita bisa mengajak adik-adik untuk melihat bahwa gandum ini adalah salah satu bahan yang penting yang bisa digunakan untuk membuat roti dan juga membuat kue. Jadi, gandum itu biasanya ditanam di sebuah ladang yang sangat besar. Nah, lalu kemudian kita bisa mengajak adik-adik untuk melihat bahwa, loh, sepertinya ada hal yang salah adik-adik di ladang gandum ini. Karena biasanya gandum-gandum itu berwarna kuning keemasan. Tapi kok ini ada yang warna hijau? Itu apa ya? Nah, baru kakak-kakak setelah di sini kakak-kakak boleh memanggil GSM yang lain untuk role play. Jadi mengajak salah satu GSM yang lain untuk memainkan peran sebagai petani yang memiliki ladang gandum. Jadi kita bisa wawancara nih dengan Bapak petani itu. Misalnya, ini apa Pak petani? Oh, ini namanya lalang. Lalang itu apa? Lalu kemudian nanti lalang kalau sudah dipanen untuk apa gitu. Jadi kita mau mengajarkan adik-adik juga gitu. Ketika kita bercerita, kita juga bisa wawancara Pak petani itu secara langsung. Nah, GSM yang bertugas sebagai Pak petani bisa menghayati perannya dengan berpakaian seperti Pak petani, pakai topi seperti Pak petani. Jadi ketika kita mengadakan role play ini, suasana yang dibangun itu kira-kira suasana yang hidup. Jadi mulai dengan banyak-banyak pertanyaan tentang lalang, tentang gandum, lalu kenapa lalang itu bisa ada di ladang gandumnya Pak petani, lalu pada akhirnya kita perlu kasih semangat ke Pak petani. Kan Pak petani sebenarnya selalu berusaha untuk menanam gandum yang terbaik. Tapi selalu aja nih ada musuh yang nakal yang menaburkan benih lalang. Sehingga gandum yang Pak petani tanam itu tumbuh bersama dengan lalang. Jadi pada akhir cerita ketemu dengan Pak petani, kita bisa mengajak mereka, anak-anak, untuk memberikan semangat. Kita kasih semangat kepada Pak petani. Pasti Pak petani bisa memanen gandum-gandum ini dengan baik, sehingga gandum-gandum ini bisa dihasilkan dengan baik dan dibuat menjadi roti yang enak. Lalu kemudian, ini sama seperti pemaknaan di metode yang sebelumnya. Jadi kita juga mau mengajak adik-adik untuk memaknai bahwa adik-adik sebenarnya Tuhan Yesus juga selalu berusaha loh untuk menaburkan benih yang baik di dalam hati kita setiap saat. Apakah adik-adik tahu benih apa itu? Yakni firman Tuhan. Firman Tuhan adalah benih yang Tuhan siapkan untuk ditabur ke hati kita. Lalu apakah adik-adik mau menerima benih tersebut? Lalu bisa ditutup dengan ajak untuk melakukan aktivitas yang tadi. Bisa membuat hati dengan gambar Alkitab, atau juga bisa dengan mengajak adik-adik untuk mengambil Alkitabnya dan memeluk Alkitabnya sambil berkata bahwa aku mau menerima benih yang Tuhan Yesus taburkan.
Kira-kira begitu kakak-kakak dua metode yang coba saya bagikan untuk kakak-kakak menyampaikan cerita tentang lalang dan gandum pada anak-anak kelas batita dan balita. Begitu kira-kira kakak-kakak semua. Terima kasih. Terima kasih Kak Windy yang sudah menyampaikan ide cerita untuk adik-adik kelas batita dan balita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan ini mau disampaikan kepada adik-adik kelas kecil dan akan disampaikan oleh Kak Esther. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, pada saat ini kita mau mempersiapkan bahan ajar dengan tema lalang dan gandum dari Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Bersama dengan kita sudah hadir Kak Esther yang mau menyampaikan ide atau ide-ide kepada adik-adik kelas kecil dengan tema ini. Kak Esther ini adalah orang yang berada di balik program Geku-Giku. Kakak-kakak bisa juga menyaksikan program Geku-Giku sehingga kakak-kakak juga makin diperlengkapi untuk varian-varian metode pengajaran. Mari silakan Kak Esther. Terima kasih Kak Santi, Kak Hendra. Salam jumpa kembali dengan kakak-kakak ya dimanapun berada. Untuk kelas kecil, tujuan pembelajaran seperti yang tadi Kak Hendra sudah berikan, yaitu anak berkomitmen. Kalau tadi kelas balita kan mengetahui ya, nah ini udah lebih tinggi lagi, anak berkomitmen untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah ini menjadi tantangan kita dalam pembelajaran kali ini adalah kata komitmen dan hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Komitmen seperti yang pernah sudah saya ungkapkan di persiapan GSM yang lalu, komitmen ini termasuk dalam kategori high order thinking. Ya, kalau kakak-kakak ingat, komitmen ini adalah high order thinking. Jadi kita melalui proses pembelajaran yang cukup panjang, tapi mari kita kemasnya dengan ringan. Apakah anak-anak kelas kecil sudah bisa menggunakan high order thinking? Tentu sangat bisa ya. Nah, ini tujuannya adalah anak-anak komitmen. Saya mulainya dengan mengajak anak-anak untuk mengetahui tentang apa. Memang perumpamaan ini tentang kerajaan Allah, tapi saya di sini mengajak kakak lebih fokus kepada ladang dan gandumnya sendiri. Ya, mengetahui tentang lalang dan gandum ya. Mengetahui tentang lalang dan gandum, kemudian ada proses analisa bagaimana sih lalang dan gandum ini, kemudian apa yang mau saya lakukan untuk bisa menjadi sama seperti gandum, tumbuh seperti gandum ini, menggunakan proses berpikir evaluasi, kemudian hingga sampai akhir pembelajaran kita bisa menggrab anak-anak untuk berkomitmen mau hidup benar sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, untuk perlengkapan cerita ada hal-hal yang perlu kakak-kakak siapkan, yaitu alat peraga hasil olahan gandum.
Ya, hasil olahan gandum itu apa aja sih? Karena mungkin anak kelas kecil belum tahu ya apa gandum itu apa sih. Tapi mereka tahu roti, mereka tahu mie, mereka tahu sereal, ya. Nah, karena itu kita mulai dari alat peraga. Ini kakak-kakak gampang ya persiapkannya. Kemudian ada slide PowerPoint, kakak-kakak bisa langsung ambil dan sudah disiapkan. Ada juga mempersiapkan video atau gambar untuk virtual background. Saya juga sudah siapkan, kakak-kakak tinggal ambil sound effect pantai. Nah, kemudian ada lagu Kidung Ceria 219. Saya ingin mengajak kakak-kakak untuk mengajarkan lagu Kidung Ceria 219 ini. Baiknya mengajarkan lagu ini ketika bernyanyi puji-pujian, ya, menyanyikan lagu Kidung Ceria 219 dengan gerakan kakak-kakak. Gerakannya ini sangat simpel sekali, ya. Gerakannya seperti ini. Coba saya setel dulu lagunya. Tangannya di gini terus makin lama makin tinggi, terus bergerak sampai menutupi wajah. Ketika Tuhanmu begini, ya, jadi sangat mudah ya untuk diajarkan ke anak-anak walaupun Zoom ya. Jadi hanya begini, makin lama dari bawah, kemudian makin lama dan akhirnya begini ya. Nah, mungkin anak-anak bingung, ini kok aneh banget ya gerakannya, nggak sama seperti kata-katanya, apa maksudnya? Nah, ini yang mau dituju ketika anak-anak punya pertanyaan, kok aneh ya gerakannya? Nah, membuat ada rasa ingin tahu. Ya, rasa ingin tahu ini sangat penting untuk kita bangun dalam pembelajaran ya, sehingga anak-anak bisa memaintain fokusnya. Kemudian ada juga kakak-kakak perlu juga mempersiapkan link game Educandy Lalang dan Gandum. Ini game ini linknya sudah tersedia. Kalau kakak-kakak mau bikin yang lain boleh, silakan saja ya. Tapi saya menyediakan juga linknya, jadi kakak-kakak tinggal copy paste linknya, nanti langsung bisa bermain dengan anak-anak ya. Nah, mulai dengan pembukaan namanya pembukaan ini yang wajib kudu harus, yaitu menarik perhatian anak. Di pembukaan ini kita harus menarik perhatian anak. Gimana caranya, metode apa ini perlu dikemas dengan apik supaya perhatian anak itu kita dapatkan ya. Selain itu kita di sini mau memperkenalkan gandum dan lalang. Nah, ini kalau kakak lihat di slide, ini adalah bagian pembukaan yang saya rancang untuk boleh di-share nanti oleh kakak-kakak. Dan di sini ada bernyanyi. Bernyanyi ini sebagai pembukaan, tetapi tidak dilakukan pada saat cerita. Jadi puji-pujian itu puji-pujian di dalam sekolah minggu, ibadah anak itu terkait dengan cerita. Ya, sehingga ketika sebenarnya pembukaan itu sudah mulai ketika anak-anak bernyanyi. Nah, ini tadi kita mengajarkan anak-anak untuk bernyanyi Kidung Ceria 217, itu udah bagian dari pembukaan. Ada pertanyaan, kok aneh banget sih gerakannya, nggak sama, kepadamu, kok biasa Tuhan begini, tapi kok ini aneh, kenapa? Nah, itu kita simpen saja biar ada di dalam otak anak, rasa ingin tahu. Yang pembukaan ini, saya ingin memulai mengajak kakak-kakak seperti tadi saya ungkapkan, yaitu menunjukkan hasil pengolahan gandum yang dikenal, karena anak-anak kan mungkin belum kenal gandum, anak kelas 1 sampai kelas 3 ya, tapi mereka kenal mie ya, tapi mereka juga kenal roti.
bisa tanya jawab ya kakak-kakak ya. Nah, ada yang tahu nggak ini apa? Siapa yang tahu ini bikinnya apa? Rasanya gimana? Wah, anak-anak mungkin senang ya tadi berceritanya tentang makanan favorit anak-anak. Apalagi mie, sereal, roti itu favorit deh ya. Kemudian kita bertanya, semua udah tahu ya ini mie, tapi tahu nggak sih mie itu dibuatnya dari apa? Wah, anak-anak mungkin mulai berpikir, apa ya? Tepung, betul, tepung. Nah, tepungnya itu terbuat dari apa? Nah, kita baru masuk ke namanya gandum ya. Ini adalah ini semua hasil olah dari yang namanya tanaman gandum, adik-adik ya. Nah, kemudian kita ajak anak-anak untuk melihat ini adalah gandum itu seperti apa. Ini mungkin tanaman gandum juga anak-anak nggak tahu. Nah, ini tanaman gandum nih adik-adik. Tapi di sebelahnya sama nggak? Coba lihat. Ajak anak-anak untuk mencari perbedaannya. Ini gampang perbedaannya. Sangat. Jadi anak-anak nggak perlu lama, nggak perlu lama. Cari perbedaannya, beda nggak sama ini? Memang beda, karena ternyata yang ini gandum, yang ini adalah lalang adik-adik. Ayo, yang ini apa? Gandum, yang ini lalang. Nah, sekarang kita bermain, karena ini pembukaan, harus menggrab aktivitas anak-anak, mau bermain gandum dan lalang. Nah ya, kalau kakak kasih apa ya di sini, kakak bisa pakai yang disebut annotate ya. Annotate, kemudian di sini ada stem. Kakak boleh pilih mau pakai stem star kah, mau pakai stem apa saja. Sekarang saya pilih pakai stem star. Nah, ketika kakak klik gini nanti ada muncul star ya. Muncul starnya. Nah, kalau kakak kasih tanda begini, adik-adik harus mengatakan gandum, tapi nanti gandum sambil senyum ya, gandum. Ya. Kalau lalang itu lebih sedih adik-adik karena lalang itu yang suka gangguin gandum. Nah, gandum dari nadanya aja kita mulai masuk bahwa gandum itu yang baik, lalang itu yang. Tapi kita nggak perlu menyebutkan karena sebuah itu ciptaan Tuhan sebenarnya kan, karena ini namanya perumpamaan. Gandum, tapi ini kita menyebut gandum, lalang, gandum ya. Nah, kakak bisa menyebutkannya, kenapa kita harus pakai stem supaya ada jeda. Kalau kita cuma gini-gini aja kadang-kadang kan anak-anak nanti nggak sama, karena kalau di Zoom itu ada jeda beberapa detik ya dari satu ruang ke ruang yang lain ya. Si A dan si B itu beda. Jadi ketika ini gandum, lalang, kita gini lalang, gandum, lalang, gandum, lalang ya. Bagusnya ini nanti akan jadinya berirama ya. Kita terserah aja. Terus anak-anak menjadi fokus tapi terus menyebut gandum dan lalang, gandum dan lalang. Karena itu yang mau kita tuju ya. Setelah permainan ini, setelah bermain diharapkan adik-adik ini lebih ceria, lebih fokus, lebih in ya dalam sekolah minggu. Kemudian kita masuk kepada cerita. Nah, cerita Alkitabnya kalau tadi hanya lalang dan gandum. Untuk cerita Alkitabnya saya ingin mengajak adik kakak memulai dengan yang namanya whiteboard. Ya, whiteboard karena kita mau menggambarkan bukan hanya cerita gandum dan lalang, tetapi ini tuh ada Tuhan Yesus yang sedang menceritakan loh. Ya, nah di whiteboard ini kita pakai bantuan sound effect pantai.
Kakak-kakak bisa share musik ya, sound efeknya juga saya sudah siapkan untuk kakak-kakak. Kakak-kakak boleh, ini kita ambil dulu sound efeknya, kita pakai advance, kakak-kakak pakai advance, kemudian kakak-kakak klik komputer audio. Adik-adik dengar, dimulai dengan adik-adik mendengar. Apa? Jika mereka sedang berpikir apa, kita masuk ke share screen, tapi kita pilih yang whiteboard. Kita ambil whiteboard, kemudian ayo, tahu nggak ini Tuhan Yesus ini sedang ada di mana? Coba suaranya seperti ini, kira-kira ada di mana ya? Sambil kita pilih gambar, kita mau pilih, saya tidak pintar menggambar, tetapi kita perlu berani juga seperti yang diajarkan oleh tim Bina Warga ya, waktu itu ada pembinaannya. Kakak-kakak yang belum lihat, kalau salah, gambar apa nih kakak? Wah, ada yang tahu nggak ya? Ini Tuhan Yesus lagi ada di mana sih? Ada di mana sih? Ini gambar apa? Coba siapa yang bisa tebak? Nah, kita mau gambar perahu tapi di tengah, di pinggirnya aja, Nah, kemudian kita ambil pantainya, warna biru. Ternyata Tuhan, kalau sampai anak-anak belum bisa jawab, nah di sini kita jawab. Ini Tuhan Yesus sedang berada di pantai. Bersama siapa ya Tuhan Yesus? Bersama siapa di pantai? Bersama banyak orang, adik-adik. Ayo bantu kakak untuk gambar banyak orang. Nah, semua boleh gambar di sini. Kalau saya nggak bisa gambar, saya gambar aja pakai yang lingkaran gitu, tapi jangan warna biru ya. Warnanya hitam. Jadi untuk bikin gini, ya kakak-kakak nggak perlu khawatir karena nggak bisa gambar. Wah, banyak orang, siapa yang bantu kakak? Ayo, banyak sekali orang datang mendekat Tuhan Yesus. Mereka semua ini, kalau udah semua ini mereka menujunya kepada lagi ngeliatin apa? Bukan lagi main di pantai, mereka lagi lihat ke arah perahu, ke arah sini. Ini perahu. Nah, baru kita tahu, anak-anak mungkin nggak tahu awalnya perahu kan, ya. Kalau udah ketebak berarti gampang. Ini mereka ke arah perahu. Mengapa mereka ke arah perahu? Di sini Tuhan Yesus sedang bercerita. Bercerita apa? Siapa mau dengar? Ayo, kita sebutlah beberapa anak untuk ini. Kamu ada di sini kan? Ayo kita dengar cerita Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberikan perumpamaan. Cerita Tuhan Yesus apa? Adik-adik, kita mau masuk cerita, kita mau pakai virtual background. Kakak-kakak langsung choose virtual backgroundnya. Ya, di sini saya sudah menyiapkan beberapa. Kita siap-siap dulu nih. Tuhan Yesus bercerita. Ada pemilik ladang menebarkan benih apa? Benih gandum, benih yang baik. Benih itu ke tanah, disebarkan ke tanah. Ayo sekarang kita pura-pura jadi benihnya yuk. Ya, kita membawa anak-anak bercerita, berubah tadi dari narasi di awal, kemudian kita menjadi biji gandumnya. Ayo sekarang semua lipat tangannya, udah masuk nih ke dalam tanah. Merem, ayo jangan ada yang lihat, dengerin aja.
suasana pantai nggak apa-apa, karena ini kan Tuhan Yesus masih bercerita di pantai kan ya. Dengerin aja ya, dengerin kakak. Terus gandum ini diam di tanah. Wah, dingin ya rasanya. Wah, tiba-tiba klek, buka matanya. Ayo semua, biji-biji gandum buka matanya, mulai terbuka satu-satu. Nah, jarinya, ayo ikutin kakak. Jarinya semua terbuka. Mulai lihat ya. Biji gandum sudah mulai bertumbuh. Sudah mulai bertumbuh, tapi lihat, ada apa ini? Lirik kanan, coba matanya, lirik ke kanan. Ada apa itu? Apa ya adik-adik tadi? Lalang, adik-adik, ternyata ada lalang. Wah, adik-adik diam ya. Aduh, nggak enak nih. Aduh, gatel. Aduh, ada lalang, nggak enak. Goyang-goyang boleh. Kemudian kakak-kakak berusaha mengekspresikan untuk menjadi tanaman gandum ya. Tanaman gandum yang terus bertahan. Tandanya bertahan begini ya, kakak-kakak. Bertahan, kemudian terus. Aduh, cabutin dong itu rumputnya. Cabutin, tolong, aduh gatel, nggak enak nih, aduh, nggak enak banget, tambah nggak enak, kita tambah goyang-goyang, adik-adik ngerasa nggak gatel, nggak enak, kemudian, kenapa nggak boleh dicabut, kan ini nggak enak, kenapa? Jadi kita membayangkan ada orang yang ngomong. Kita membayangkan, tapi kita menceritakan kepada anak-anak. Oh, kalau dicabut, kalau rumputnya dicabut, nanti aku juga ikut dicabut. Oh, baik banget ya Tuanku. Gak mau mencabut aku. Iya deh, walaupun ada rumput yang gak enak begini, aku akan terus bertumbuh. Ayo adik-adik, tangannya semakin lama semakin ke atas, bertumbuh, semakin lama semakin ke atas, dan akan waktunya panen. Ya, ketika panen ini ada video. Waktunya panen, tapi adalah gandum, lihat, ada juga lalang. Gimana dong? Gimana? Aku pas saja deh. Tuanku pasti tahu yang terbaik. Nah, benar juga tuh. Selalangnya, lihat kanan kiri. Lalangnya kok makin lama makin gak ada ya. Loh, dicabut lalangnya. Wah, sekarang lebih enak nih. Kemana sih lalangnya? Nah, siapa yang mau tebak lalangnya kemana? Kemana lalangnya tadi? Kita langsung sambil menyiapkan PowerPoint. Ketika bertanya, anak-anak sambil menyiap. Ketika kita berganti, kita bertanya supaya anak-anak berpikir, enggak, kemana ya? Kemana ya? Siapa yang tahu? Ayo silahkan jawab kalau tahu ya. Dimasukin kemana? Ini coba lihat gambarnya. Ini gambar apa? Gandum apa lalang? Karena tadi udah tahu perbedaan gandum dan lalang, anak-anak bisa menjawab. Lalangnya dimasukkan ke dalam api. Nanti sudah nggak ada. Nah, sekarang si gandumnya dimasukkan ke lumbungnya. Nah, siap diolah untuk menjadi tepung, menjadi mie, menjadi roti, menjadi sereal, menjadi banyak makanan-makanan lainnya. Ceritanya itu sudah selesai, kita masuk, tadi bercerita menjadi gandum, kemudian kita masuk ke penutup. Ya, penutup ini
Kemudian kita langsung bagikan kuis bergambar ya. Kalau tadi lalang dan gandum. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau ngajak adik-adik untuk menjawab. Adik-adik mau jadi lalang atau menjadi gandum? Kalau mau jadi lalang, kalau misalnya ada yang mau jadi lalang, karena mungkin kan belum nangkep ya, lalang kayak gimana, gandum, nggak apa-apa. Nah, kalau mau jadi gandum, coba nomor berapa yang harus dilakukan untuk menjadi gandum? Karena berharap sih, karena tadi dalam permainan gandum dan lalang kita udah pakai konotasi gandum, lalang gitu ya. Jadi masuk ke dalam pikiran anak-anak bahwa gandum itu oke, lalang itu nggak oke. Benar yang gandum yang lalang itu tidak benar. Nah, berharap di sini kalau anak-anak udah mengerti, mereka bisa jawab. Jadi kita pastikan bahwa anak-anak tahu. Kalau belum, nah gurunya yang pertama menjawab, nah ini jadi lalang karena baik. Bisa menjadi kayak tadi, kalau gandum kan bisa jadi roti ya. Ini baik, berteman. Nah, baru kemudian tanya, apakah anak-anak sudah mulai memahami gandum dan memahami dan belajar mengevaluasi gandum dan lalang pada kegiatan anak-anak sehari-hari ya. Ini dilakukan bersama-sama dan ini memastikan lagi bahwa everybody tahu, semua tahu, memahami. Nah, ini adik kakak-kakak bisa di copy. Nah, seperti ini. Nanti semua anak langsung klik ya. Langsung klik dan nanti langsung bermain. Nah, nanti ada adik-adik akan muncul seperti ini. Langsung bisa klik play-nya. Kalau sudah muncul seperti ini, langsung klik play. Silakan adik-adik bisa bermain. Ini semua anak pakai HP maupun pakai laptop itu bisa. Di sini ada waktunya, skornya ini berdasarkan waktu. Memukul teman, gandum apa lalang ya? Adik langsung menjawab, langsung diklik, menjaga adik. Wah, skornya masing-masing chat ya, hasilnya ya. Hasilnya di chat. Nah, kemudian kita bisa lihat dari chatnya. Dari chat skor nilai anak-anak. Wah, berapapun skornya, kita nggak usah fokus, tapi kita mau, wah ternyata semuanya udah siap mau jadi apa? Mau jadi lalang? Kita coba menjadi lalang. Mau? Wah, pasti mereka jawab enggak gitu karena dibakar ya. Kalau mau jadi apa? Gandum ya. Mau jadi apa? Ini lalang? No. Jadi apa? Mengulang kembali lalang dan gandum, kemudian kita mengajak anak-anak mengucapkan komitmen dengan bernyanyi ya. Bernyanyi seperti tadi pakai gerakan sampai ke sini. Nah, sekarang jadi mereka tahu karena tadi ceritanya kita gini menjadi gandum. Nah, mereka jadi tadi itu mengapa begini karena kita mau menjadi gandum ya. Untuk menjadi gandum, nah kakak bisa mengulas dengan syair di lagu ini. Ya, dan penutupnya kita bisa tanya, kembali lagi, gandum atau lalang, apa yang harus dilakukan sehari-hari ya. Begitu Kak Santi dan Kak Hendra. Terima kasih Kak Esther yang sudah menyampaikan ide-ide untuk mengajar, menyampaikan firman Tuhan ini kepada adik-adik kita kelas kecil.
Baiklah kakak-kakak, kita mau mendengarkan bagaimana ide-ide menyampaikan firman Tuhan ini kepada adik-adik kita kelas besar. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak dimanapun berada, pada saat ini kita mau mempersiapkan bahan ajar dengan tema lalang dan gandum, Injil Matius 13 ayat 24 sampai 30. Saat ini kita mau mendengarkan bagaimana kakak pendeta Yerusa mau menyampaikan ide-ide pengajaran untuk adik-adik kelas besar. Kak Yerusa ini pendeta dengan basis jemaat GKI Pakuwon. Mari Kak Yerusa. Selamat malam kakak-kakak guru sekolah minggu. Malam hari ini saya akan menyampaikan cerita lalang dan gandum dalam penyampaian cerita untuk anak kelas besar dengan tujuan anak mau berkomitmen untuk hidup benar sesuai kehendak Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus suka menjelaskan dengan memakai suatu perumpamaan agar mudah ditangkap oleh para pendengarnya. Suatu ketika Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan kepada murid-muridnya. Yuk, kita buka Alkitab dan kita membacanya bersama-sama. Pada bagian pembacaan Alkitab, kakak-kakak guru sekolah minggu dapat membaca secara bergantian dengan anak sekolah minggu bagian bacaan Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan yang ke-30 secara bergantian disesuaikan dengan tokoh-tokoh yang ada di dalam bacaan tersebut. Adik-adik, coba tebak mana yang gandum, mana yang lalang. Benar adik-adik, ini gandum dan ini lalang. Antara gandum dan lalang sulit dibedakan di masa tumbuhnya. Tapi saat masa tua yang tiba, akan terlihat mana yang gandum dan mana yang lalang. Lalu adik-adik, coba kamu jawab pertanyaan ini. Bagaimana bisa tumbuh ilalang-ilalang itu di antara para gandum? Adik-adik, perumpamaan ini tentang penabur benih gandum yang baik. Lalu tiba-tiba ia menjadi heran, mengapa tumbuh lalang di ladang gandum miliknya. Ternyata ada si jahat yang mendapat benih lalang, sehingga lalang itu mengganggu dan menghimpit tumbuhnya gandum. Perumpamaan ini menggambarkan kehidupan kita di tengah dunia. Tuhan adalah si penabur gandum, sementara si jahat adalah si penabur lalang. Tuhan sudah menaburkan benih-benih yang baik di dalam diri kita, tetapi dalam pertumbuhan iman kita ada banyak tantangan. Ada orang-orang di sekitar kita yang hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat yang mungkin bisa saja mempengaruhi kita, seperti kehidupan yang menyimpang dari firman Tuhan, kehidupan yang menyimpang dari jalan Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tidak ada cara untuk menghindarinya, karena kita hidup bersama-sama.
Namun, sebagai anak-anak Tuhan yang bagaikan gandum-gandum milik Tuhan, kita harus menjaga diri kita agar kita tidak dibuat rusak oleh lalang-lalang. Jangan sampai kita tergoda untuk melakukan perbuatan jahat seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahat yang ada di sekitar kita. Adik-adik, ingatlah untuk menjadi anak Tuhan yang baik. Jangan biarkan kejahatan mempengaruhi kita. Pegang firman Tuhan sebagai sumber kebenaran, sehingga kita dapat menjaga hidup kita dari segala yang jahat. Kita harus tetap setia melakukan kehendak-Nya, sehingga ketika Ia datang, kita didapati sebagai anak Tuhan yang baik. Kakak-kakak, dari cerita tadi saya menggunakan alur cerita flashback, di mana saya menceritakan kisah tentang lalang dan gandum, baru kemudian saya menceritakan tentang penabur gandum dan penabur lalangnya. Lalu kemudian saya kembali pada alur kisah yang seharusnya. Plot alur flashback yang saya gunakan dimaksudkan untuk membuat cerita yang sudah biasa anak-anak dengar menjadi menarik dan anak-anak tidak mudah untuk menebak isi ceritanya, sehingga mereka tetap tertarik untuk mengikuti cerita dari awal sampai akhir. Kemudian kakak-kakak, saya menawarkan ada 2 alternatif aktivitas yang bisa dilakukan anak-anak setelah mereka mendengar cerita. Kedua aktivitas yang saya tawarkan memakai metode bermain atau game. Dengan pertimbangan bahwa dunia anak adalah dunia bermain. Bermain dapat menjadi sarana bagi anak-anak dalam kegiatan belajar. Pengalaman bermain yang bermakna akan mendukung perkembangan fisik dan mental anak. Anak dapat bermain dengan bahan dan atau benda yang tersedia atau bahan dan atau peralatan bermain yang dirancang secara khusus. Permainan lebih bermutu jika anak didampingi oleh orang dewasa yang berperan sebagai fasilitator. Bermain merupakan kegiatan yang melibatkan fisik dan mental yang bersifat sukarela, menyenangkan, tidak mementingkan hasil akhir, dan berujung pada munculnya kepuasan diri. Hal yang terpenting dalam kegiatan bermain adalah timbulnya rasa senang dan kepuasan diri. Ciri-ciri bermain dilakukan berdasarkan motivasi intrinsik. Diwarnai munculnya emosi positif yaitu rasa senang, bersifat fleksibel, mudah beralih dari kegiatan satu ke kegiatan lain, lebih menekankan proses daripada hasil, bebas memilih dan memiliki sifat pura-pura. Adapun manfaat bermain dapat menjadi sarana atau kendaraan bagi anak dalam belajar. Dapat mendukung perkembangan seluruh aspek perkembangan anak, moral spiritualnya, fisik motoriknya, kognitifnya, bahasanya, sosial emosionalnya, dan seni. Nah kakak-kakak, jenis bermain yang bagaimanakah yang akan kita pakai untuk aktivitas kita pada hari ini? Yaitu bermain yang dalam kategori bermain dengan aturan. Terdapat 2 jenis permainan dengan aturan, yaitu permainan di atas meja dan permainan gerak fisik. Dan biasanya anak-anak menggunakan aturan ini dengan cara yang lebih fleksibel. Nah kakak-kakak, inilah bingo, lalang dan gandum. Cara bermainnya adalah guru sekolah minggu memberikan aturan main untuk bermain bingo lalang dan gandum ini. Ketika guru sekolah minggu menyampaikan hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk, maka anak-anak dapat membubuhkan tanda silang pada kotak bingo tersebut. Ketika guru sekolah minggu menyampaikan hal-hal yang baik, hal-hal yang terpuji, anak-anak dapat membubuhkan tanda centang pada kotak bingo tersebut. Ketika ketujuh kotak bingo tersebut sudah terisi dan anak-anak telah selesai menghitung berapa jumlah
tanda centang yang terisi pada ketujuh kotak tersebut, anak-anak dapat segera mengangkat tangan dan mengatakan bingo, bingo, bingo. Permainan yang berikutnya adalah game ilalang dan gandum. Kakak-kakak Guru Sekolah Minggu, sebelum memulai game ilalang dan gandum ini akan menyampaikan aturan main sebagai berikut. Ketika kakak-kakak menyampaikan hal yang jahat dan buruk, maka kakak-kakak dapat meminta anak-anak untuk mengangkat gambar ilalang. Dan ketika kakak-kakak menyampaikan hal-hal yang baik dan terpuji, maka anak-anak sekolah minggu diminta untuk mengangkat gambar gandum. Penasaran kakak-kakak bagaimana cara bermainnya? Mari kita mulai permainan ilalang dan gandum ini. Mari kita mulai game ilalang dan gandum. Yang pertama, si Dodi mematikan kamera saat sekolah minggu online dan dia malah bermain game. Menurut kalian, sikap si Dodi ini seumpama ilalang atau gandum? Lalu di sini kita akan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengangkat salah satu dari gambar ini. Lalu kakak-kakak, kita menyiapkan sebuah wheel of name yang berisi nama dari anak-anak sekolah minggu untuk memberi kesempatan kepada salah satu dari anak-anak yang telah menjawab pertanyaan tadi untuk mengutarakan apa yang menjadi pendapatnya. Demikian kakak-kakak alternatif cerita dan aktivitas yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Allah kita, Sang Kreator yang kreatif, maka marilah kita sebagai guru sekolah minggu berjuang untuk memiliki sifat-sifat Allah itu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Yerusa untuk ide-ide mengajar adik-adik kelas besar. Baiklah, kita sampai di penghujung acara episode ini dengan tema lalang dan gandum dari bahan bacaan Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Kakak-kakak bisa mendalami pesan Alkitab dengan melihat tayangan Ngulik Alkitab. Kakak-kakak juga bisa melihat tayangan Geku-Giku dan juga bisa melihat tayangan lagu anak sekolah minggu yang tayang setiap hari Selasa pukul 17. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, saya mengajak kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami telah menyelesaikan persiapan kami dengan bahan ajar, tema lalang dan gandum. Tolong kami agar kami terus diberikan ketekunan dan semangat untuk menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik kami sehingga mereka semakin hari boleh semakin mengenal, akrab, mencintai firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang pada saat ini telah menolong kami semua untuk mempersiapkan firman Tuhan yang mau kami sampaikan kepada adik-adik. Terima kasih ya Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak di episode selanjutnya. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.